Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan perkuliahan Legal Opinion dan Legal Audit. Ya, ini terakhir kita membahas mengenai persamaan antara uji tuntas dan legal opinion. Nah, kali ini kita membahas mengenai format legal opinion ya atau LO secara umum ya. Ini sebagai perbandingan ya. Perbandingan antara format legal opinion dan legal audit nanti ya. Kita bahas dulu yang pertama mengenai LO formatnya. Ini data sebagai dasar dibuatnya LO. Kemudian ada fakta hukum, kemudian ada permasalahan hukum, yang keempat ada analisis hukum, yang kelima ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, saya lupa nyampaikan, jangan lupa nanti Bapak Ibu absensi di kolom komentar video saya di YouTube, dan tolong nanti di like dan subscribe ya. Oke. Nah, terkait penjabaran data sebagai dasar dibuatnya LO. Nah, ini data biasanya kita dapatkan dari klien ya, yang meminta bantuan kita untuk memberikan LO. Lalu fakta hukum dari data yang diberikan, kronologi yang diberikan tersebut ya, kita menguraikannya ya berdasarkan fakta hukum yang ada ya. Lalu kita membahas terkait permasalahannya, apa sih permasalahannya yang dihadapi klien ya. Kita petakan dulu ya, ada masalah 1, masalah 2 gitu ya. Kita kita urutkan supaya lebih gampang untuk menganalisis atau membahasnya. Setelah diketahui permasalahannya, maka kita bisa menganalisis dengan apa? Dengan pasal ya, dengan undang-undang. Lebih tepatnya dia atau masalah ini dikenakan pasal apa ya? Ya kan? Pasal apa, kemudian undang-undangnya ya, unsur-unsurnya apa ya, kita sesuaikan dengan permasalahan tadi. Jadi dianalisis kita sampaikan bahwa ini cocoknya di memakai undang-undang ini, melanggar pasal ini, unsurnya ini gitu. Kita jelaskan ya secara rinci. Ya. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kita memberikan rekomendasi bahwa misalnya ini bukan peristiwa hukum ataupun ini ranah perdata misalnya. Kalau memang misalnya ranah pidana, maka kita kasih masukan bahwa ini disangkakan melanggar pasal sekian ya, dia melanggar pasal di KUHP kita sebutkan. Jadi sehingga yang meminta LO kepada kita jelas ya, dengan LO atau legal opinion yang kita berikan langsung mengetahui, oh ini ternyata begini permasalahannya, oh ini ternyata dikenakan pasal sekian, oh ini unsur pasalnya ini, ancaman hukumannya berapa tahun, oh ada di ini. Nanti dia bisa searching sendiri di Google, dia cek sendiri benar nggak ini unsur pasal yang disampaikan oleh kita nih ya, sebagai pemberi legal opinion. Makanya kan saya sudah pernah bilang waktu kita praktek minggu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu kan saya udah pernah bilang di praktek, Bapak Ibu harus tahu ya, setidaknya familiar ya dengan pasal-pasal yang sering terjadi di Indonesia ya. Misalnya pencurian, penggelapan, penipuan ya, kemudian penadahan, misalnya pembunuhan ya, kemudian perjudian. Ini apalagi banyak nih perjudian online ya, judi online. Kemudian apa lagi? Pemalsuan surat gitu ya. Penyerobotan tanah dan lain sebagainya. Jadi itu kalau Bapak Ibu sudah tahu artinya pasal berapa, jadi kan lebih gampang ya. Tidak bingung lagi cari-cari ini pasal apa ya, ini tentang apa ya gitu ya. Kan pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya simple, sebenarnya mudah ya, sebenarnya mudah kalau memang kita mau mengingatnya ya, karena nggak mungkin nggak diingat ya. Oh ini nggak, masa S1 menghafal, bukan soal menghafal atau bagaimana, mengingat ya pasal-pasal itu.
Jadi kalau pencurian biasa misalnya di pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP, ya kan. Kemudian pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, ya. Kemudian apalagi penipuan pasal 378 ya KUHP. Kemudian penggelapan pasal 372 KUHP. Kalau penggelapan dalam jabatan 374 KUHP. Kalau pembunuhan 338 itu pembunuhan yang biasa. Misalnya. Kemudian 340, 341 gitu pembunuhan berencana, 339 juga pembunuhan berencana gitu ya. Lalu penadahan 408, pemalsuan surat 263 KUHP ya. Judi 303. Nah, kalau online bagaimana? Online itu berarti terkait dengan Undang-Undang ITE ya. Oke. Lalu bagaimana dengan penghinaan? Nah, penghinaan ya kalau tidak terkait media sosial ya melanggar KUHP ya 310 sampai 315 ya. Kemudian kalau dia memakai media perantaranya apa wadahnya misalnya media sosial Facebook. Nah, itu terkait dengan Undang-Undang ITE ya. Gitu. Jadi ada lex spesialis derogat lex generalis. Jadi ketika sudah ranah dari perjudian online misalnya ini melalui yang namanya online kan tentu sudah ini ya terkait dengan ITE ya teknologi. Kemudian misalnya penipuan online juga terkait dengan teknologi ya melalui media sosial misalnya Facebook. Nah, ini kan udah khusus. Jadi bukan memakai bukan ranahnya KUHP lagi. Jadi berbeda ya. Penghinaan juga gitu, kalau disampaikan di depan umum di depan umum misalnya ya, ada lebih dari satu orang, nah itu penghinaan bisa KUHP. Tapi kalau sudah melalui media online, misalnya Facebook gitu dan lain sebagainya, ya itu juga terkait dengan Undang-Undang ITE ya, jadi beda lagi, bukan masuk ke KUHP. Nah, sebenarnya mudah dipahami. Saya yakin dengan Bapak Ibu di kelas ini tentu insya Allah bisa ya. Nah, ada catatan tambahan ya, dalam praktek legal opinion diberikan sebagai proposal penanganan perkara. Jika permasalahan cukup serius atau berat ya, diperlukan pemeriksaan menyeluruh. Jadi kalau perkaranya itu rumit sekali Bapak Ibu, makanya kita dianjurkan untuk mengaudit semuanya, memeriksa seluruhnya seperti legal audit ya. Jadi kan bedanya LO dengan legal audit yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa legal audit ini kan ada pemeriksaan ya sebelumnya ya, pemeriksaan atau penelitian secara akurat ya. Kalau legal opinion kan enggak, dia hanya memberikan advice-nya sesuai dengan yang disampaikan oleh klien ya, cerita dari klien. Dia tidak menyelidiki lagi ya benar kan nih klien benar yang disampaikannya bohong atau enggak, jangan-jangan enggak seperti ini gitu, enggak gitu ya. Jadi legal opinion apa yang diberikan oleh klien itu yang kita analisa. Tapi kalau legal audit kita periksa langsung secara menyeluruh. Namun ketika permasalahan cukup serius atau berat ya, maka LO ini ya diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh ya. Oke Bapak Ibu, ini kita UTS ya, UTS. Untuk UTS kita akan bahas di minggu depan, atau nanti saya akan sampaikan di grup WA terkait UTS kita ya, untuk modelnya bagaimana, apakah bentuknya tugas ataukah soal ya. Nanti kita sepakati, saya akan sampaikan di grup WA. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kita semua. Tetap semangat. Semoga kita semuanya sehat dan bahagia. Saya mohon maaf jika ada terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.